Selamat datang di acara podcast yang diselenggarakan oleh Pengmas BEM FK Usakti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting namun sangat sering sekali disalahpahami oleh masyarakat, yaitu gangguan bipolar, sebuah kondisi kesehatan jiwa yang memengaruhi suasana hati seseorang secara ekstrim. Perkenalkan, saya Naila Malika Zuhdi, mahasiswi dari FK Usakti yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Daniela Satyasari, SPKJ selaku dokter spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore, dokter. Sore. Oke. Nah, gangguan bipolar sering sekali disalahartikan sebagai perubahan mood biasa, padahal kondisi ini jauh lebih kompleks daripada itu. Untuk memahami lebih dalam, mari kita dengarkan penjelasan langsung dari narasumber kita. Oke, mungkin boleh ke pertanyaan pertama ya, dokter? Silakan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan bipolar. Nah, apa bedanya gangguan bipolar dengan depresi dan mood swing biasa? Oke, jadi kalau dari by definition ya, kita mulai dari yang paling dasar. Definisi gangguan bipolar itu merupakan suatu gangguan mood atau gangguan suasana perasaan yang menetap. Menetap itu artinya terus menerus ya, dan ada kriteria waktunya. Biasanya paling nggak minimal ada yang 1 minggu untuk yang manik dan 2 minggu untuk yang depresi. Nah, karena namanya bipolar, jadi ada 2 kutub nih. Yang satu ada yang depresi, ada yang manik. Jadi biasanya nih dia sebelumnya pernah mengalami depresi, terus misalnya sudah pulih, sudah membaik, terus nanti suatu saat dia mengalami gejala manik ini ya. Dan bedanya dengan sedih biasa, yang bedanya depresi apa sih bedanya dengan sedih biasa gitu ya kan, karena seringkali kita dengar orang-orang awam bilang, aduh saya depresi nih gitu ya. Nah, kalau dibilang depresi ini harus memenuhi suatu kriteria gejala-gejala tertentu ya. Jadi misalnya paling nggak ada beberapa gejala, paling nggak 4 gejala minimal ya. Gejala-gejalanya seperti mood yang turun-menurus gitu ya, sedih banget, atau bisa juga cenderung irritable atau seperti marah-marah terus ya. Terus bisa ada juga rasa tidak ada energi, nggak pengen ngapa-ngapain, terus nggak ada minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya dulu dia senangi gitu. Misalnya dulu dia seneng keluar-keluar, ngafe, atau kegiatan olahraga, tahu-tahu mundur nih, nggak mau. Nah, terus bisa ada juga perubahan nafsu makan, sampai misalnya ada perubahan berat badan, bisa naik, bisa turun. Terus perubahan pola tidur ya, antara susah tidur atau banyak banget tidurnya ya. Terus bisa juga ada perubahan isi pikirnya nih ya. Jadi misalnya kalau orang depresi itu cenderung mikirnya kayaknya saya tuh cenderung bad gitu ya, kayaknya saya bodoh, nggak berguna gitu, kayaknya nggak ada masa depan, bahkan bisa sampai ada ide-ide kematian, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri tersebut. Dan itu minimal ada terus menerus setiap hari gejala ini selama 2 minggu ya. Nah, sebaliknya kalau yang manik itu ada gejala sebaliknya nih, misalnya energinya berlebih ya, seneng banget terus menerus sampai pengen masalah paling sering nih bagi-bagi uang, bagi-bagi harta ke orang padahal duitnya nggak ada nih misalnya, atau sebelumnya nggak pernah seroyal ini, tahu-tahu bagi-bagi uang jadi baik banget nih gitu. Pengennya melakukan hal-hal yang kayaknya bermanfaat, bersosialisasi, misalnya mau bantu orang-orang korban di mana misalnya, seperti itu. Terus juga ada gangguan isi pikir juga, misalnya kalau yang tadi depresi itu lebih cenderung sedih, kayaknya nggak ada masa depan. Nggak, kalau ini justru malah sebaliknya, kayaknya saya masa depannya baik banget, saya orang yang hebat, berkuasa, jadi cenderung yang lebih seperti itu. Dan juga bisa ada tadi juga ya, gangguan fokus, tidur, dan juga perubahan pola makanan. Yang ini, ya kalau yang manik ini selama paling nggak 1 minggu terus menerus seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Penjelasannya begitu jelas. Berarti fase mania dan fase depresi ini cukup kontras ya, dokter. Sangat berbeda. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dalam praktik klinis, bagaimana dokter bisa menegakkan diagnosis gangguan bipolar? Apakah ada pemeriksaan penunjang yang perlu digunakan? Nah, biasanya seperti kita memeriksa pasien-pasien pada umumnya, kalau baru pertama kali biasanya kita akan melakukan cek dulu ya semuanya, kita singkirkan sebelumnya ada penyakit lain nggak yang pernah diderita, kita cek laboratorium dulu dengan kondisi yang mungkin gitu ya. Yang paling umum ya pemeriksaan gula darah juga, selain dari darah lengkap ada gula darah, elektrolit. Dan memang jika ada riwayat trauma, misalnya kepala gitu ya, pernah kecelakaan, kita periksa tuh yang memerlukan, misalnya kalau perlu kita CT scan, kita CT scan, MRI untuk menyingkirkan ada kemungkinan apakah ada masalah di otaknya dulu nggak yang menyebabkan perubahannya ini. Nah, terus ada penggunaan narkoba nggak sebelumnya. Nah, itu bisa juga menyebabkan gejala-gejala bipolar seperti ini juga soalnya.
kalau baru menggunakannya. Jadi kita singkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan itu, baru kita lihat apakah memang benar ini murni gejala gangguan bipolar atau gangguan depresi. Nah, kita ada juga data-data tambahan selain kita wawancara pasiennya, kita juga butuh data kolateral nih, misalnya dari keluarganya yang tinggal sama dia, pasangannya, teman-temannya, atau ada perubahan perilaku yang mendadak nggak. Tadinya misalnya dia ceria, oke, tahu-tahu mendadak dalam sebulan ini berubah, turun drastis jadi sedih. Nah, berarti kemungkinan memang ada tanda-tanda ke arah depresi nih, gitu. Oke, baik dokter. Berarti untuk mendiagnosis bahwa pasien ini memiliki gangguan bipolar itu sangat panjang ya, nggak bisa asal. Oke. Iya, makanya nggak boleh kita mendiagnosis sendiri ya. Betul sekali. Apalagi mendiagnosis dari ChatGPT ya. Benar-benar. Iya. Oke, mungkin next question. Bagaimana prinsip penata laksanaan gangguan bipolar, baik secara farmakoterapi maupun terapi farmakologis seperti psikoterapi? Nah, karena penyebab dari gangguan bipolar ini ada tiga faktor ya, saya selalu bilang untuk gangguan bipolar maupun gangguan jiwa lainnya. Ada faktor fisik atau biologis, ini misalnya faktor genetik, ada faktor ketidakseimbangan zat-zat kimia nih di otak yang menyebabkan ada gejala-gejala seperti ini. Nah, ini sehingga kalau yang faktor biologis ini pengobatannya kita harus memberikan obat supaya menyeimbangkan zat-zat kimia ini, supaya mengontrol gejala gangguan moodnya. Nah, kalau faktor psikis penyebabnya banyak nih, misalnya dari pola asuhnya, kepribadiannya, bagaimana masa kecilnya, ada trauma masa kecil nggak yang menyebabkan dia mengalami atau dia mencetuskan dia jadi seperti ini. Nah, ini biasanya harus kita kelola dengan konseling jangka panjang atau yang kita sebut tadi psikoterapi ya. Dan psikoterapi ini juga ada berbagai macam jenis juga. Nah, nanti waktu wawancara psikiaternya yang menentukan kira-kira cocoknya psikoterapi yang mana nih sesuai kondisi dia yang paling tepat. Nah, ketiga, faktor sosial penyebabnya dari gangguan mood ini bisa ada stresor, misalnya stresor lingkungan ya, stresor budaya, masalah dengan pasangan dan lain-lain, kurangnya support system dari orang tua atau pasangan misalnya. Nah, kita nilai, nah jadi kira-kira penderita bipolar ini membutuhkan support sosial yang seperti apa. Jadi tiga-tiganya ini harus berjalan bersamaan. Oke, terima kasih dokter. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penanganan bipolar memang harus dilakukan secara menyeluruh ya. Betul. Nah, next question, bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membantu pasien bipolar agar dapat menjalani pengobatan secara konsisten dan menghindari kekambuhan? Nah, tadi kan ya, memang ada peran sosial ini ya. Betul. Dan peran keluarga ini seringkali kadang-kadang malah memperberat gejala dari penderitanya gitu. Misalnya orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang sifat keluarga ini suka judgmental. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi kita berharap keluarga itu bisa memberikan supportnya lebih. Satu, pertama acceptance dulu, menerima dulu kondisi bahwa ada anggota keluarga yang mengalami kondisi seperti ini yang membutuhkan pengobatannya jangka panjang. Dan ini kondisi yang jangan dianggap penyakit yang karena kurang iman dan lain-lain, karena dipelet dan lain-lain seperti itu. Tapi ini justru membutuhkan pengobatan medis jangka panjang, sehingga keluarga justru mengingatkan juga, membantu, harusnya saya menerima, kedua membantu mengingatkan keluarga penderitanya ini supaya ingat ini untuk rutin kontrol ya, untuk pengobatan jangka panjang, terus dilanjutin. Kadang-kadang soalnya kalau kita udah ngerasa sembuh nih, suka lupa ya, atau ngerasa udah deh nggak perlu minum obat. Nah, peran keluarga juga bantu mengingatkan supaya pengobatannya berkelanjutan. Ketiga, juga keluarga membantu melihat gejalanya, aware akan kalau misalnya terjadi yang namanya relapse ya, atau kekambuhan. Misalnya tadinya pasiennya sudah terkontrol nih gejalanya, terus tiba-tiba tahu-tahu mulai lagi mundur, tiba-tiba nggak mau kerja lagi, atau tiba-tiba di kamar doang misalnya, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, artinya mulai ada perubahan lagi nih, jangan-jangan kambuh. Nah, itu waktunya keluarga bisa membantu support, menanyakan misalnya ada apa, ada yang perlu dibantu, atau mau diantar nih berobat, konseling gitu. Jadi inilah peran-peran keluarga yang paling bisa dilakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Berarti lingkungan dan keluarga itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Oke, terakhir nih dokter, apa pesan atau edukasi yang dapat dokter sampaikan kepada masyarakat agar lebih memahami dan tidak memberi stigma kepada pasien yang memiliki gangguan bipolar? Berarti pesan untuk yang bukan penderita ya? Oke.
bahwa gangguan bipolar ini banyak yang mengalaminya dan justru membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian di sekitarnya. Justru jika ada teman, keluarga yang mengalami hal seperti ini, tanyakan, ajak bicara, dan temani, ajak dia ke psikiater terdekat. Oke, terima kasih banyak dokter, luar biasa sekali ilmu yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih banyak kepada dokter Daniela telah menjelaskan dan menyisihkan waktunya untuk datang kemari. Nah, mungkin sebelum akhir sesi, mungkin dokter bisa memberikan sepatah dua kata untuk pengidap bipolar pasien di luar sana mungkin. Oke, teman-teman, jika hari ini terasa berat, terasa sulit, nggak apa-apa. Hari ini bakal lewat, besok akan datang. Terus berjuang, tetap semangat. Baik, terima kasih banyak. Semoga sesi ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta mendukung teman dan keluarga yang hidup dengan gangguan bipolar. Saya, Naila, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.